Jadi yang pertama sabar itu tidak membalas, kemudian sabar itu tidak sakit hati, tidak sempit dada, ya kan? Nah, itu namanya sabar. Dan sabar itu adalah gembira, senang, ridho dengan apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kita temanya mengenai ulul albab. Memang pada prakteknya, pada teorinya, maaf, itu kayaknya mudah atau gampang lah ya kita mengucapkan. Tapi pada praktek yaitu seperti contohnya misalkan kita didolimi oleh seseorang atau sama orang lain yang sangat menyakitkan dan mungkin sangat terluka lah dalam hati kita. Pertanyaannya, apakah kita hanya cukup perlu dengan cara istiqomah melakukan dzikir dan tawakal berserah diri aja kepada Allah, atau mungkin ada persyaratan lain Mbah yang untuk supaya kita bisa menerima itu dengan secara legowo gitu Mbah, atau ikhlas gitu, yang seikhlas-ikhlasnya Mbah. Ya. Mohon pencerahannya Mbah. Makasih. Ya. Baik Pak Iqman. Jadi itu adalah dua-duanya ya. Istiqomah ya. Istiqomah berzikirnya ya. Kemudian yang kedua, ilmunya juga harus tahu. Misalnya di situ di surat 16 tadi ayat 126 sampai 128 bisa dibaca. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah, hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Ya. Jadi artinya di situ boleh membalas, tapi sudah tidak punya nilai kesabaran. Jadi sabar itu di sini tidak membalas. Kalau sudah membalas itu draw, Pak. Jadi malah kita sebaliknya mendoakan orang tersebut supaya apalagi mendoakan begitu itu lebih luar biasa lagi, karena pahala sabar itu bighairi hisab. Kemudian yang kedua, ketika disakiti hati oleh orang lain, orang yang sabar itu nggak sakit hati. Yang namanya sabar itu. Kenapa nggak sakit hati? Karena memang dia itu merasa bahwa sabar ini diperintah oleh Allah. Jadi saya sabarnya karena Allah. Saya minta pertolongan kepada Allah supaya Allah berikan kesabaran. Berarti lillahi ta'ala Pak ya? Iya. Jadi lillahi ta'alanya itu tembus lubuk kolbu Pak. Bukan cuma di lisan saja. Ya saya lillahi ta'ala. Tapi rasanya sakit di sini ini. Gitu. itu bukan sabar, itu namanya sakit hati namanya ya. Kenapa tidak boleh sakit hati? Karena sakit hati ini akan memunculkan sesuatu, orang itu akan menjadi benci. Setelah benci, maka dia akan dendam.
Setelah dendam, dia akan berusaha untuk membalas. Iya. Jadi urut-urutannya begitu. Nah, orang yang sabar nggak ada. Artinya tidak sakit hati, ya, tidak sempit dada. Jadi harus seperti itu, Pak. Maka itu kan perbuatan luar biasa, perbuatan mulia. Tidak mungkin kalau kita bisa melakukan seperti itu kalau saja kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul, Pak. Jadi bagaimana? Ya minta kepada Allah supaya kita diberikan kesabaran. Kekuatan. Jadi yang pertama, sabar itu tidak membalas. Kemudian sabar itu tidak sakit hati, tidak sempit dada. Nah, itu namanya sabar. Dan sabar itu adalah gembira. Senang, ridho dengan apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggap aja kita itu diuji Allah, Pak ya. Ya bukan dianggap, ya memang diuji sama Allah. Iya. Maksudnya memang sedang diuji oleh Allah gitu. Iya. Melalui orang itu diuji gitu. Jangan main dianggap. Kalau main dianggap main-main. Iya. Nah, yang kita lihat itu, coba buka surat 39 ayat 10 itu. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Pahala sabar itu tanpa batas, Pak. Itulah idaman para nabi, para rasul, para sahabat nabi. Tanpa batas. Bisa bayangkan orang baca Quran aja alif lam mim. Satu alif dibayar 10 kebajikan. Lam 10 kebajikan. Mim 10 kebajikan. Jadi alif lam mim 30 kebajikan Allah berikan orang yang baca Quran. Ini orang Islam tanpa batas. Coba bayangkan itu. Mau cari di mana itu? Itu. Sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi sesuatu yang sangat luar biasa, kebaikan yang banyak ini diletakkan oleh Allah pada ketidaknyamanan tadi. Gitu, Pak. Berarti ada orang yang berpikir atau berprasangka bahwa kalau orang itu sudah sangat mungkin dikecewakan sangat parah lah, atau mungkin dia punya masalah dengan orang lain tapi tidak bisa terselesaikan sampai dia mengucapkan sabar itu ada batasnya, itu berarti orang itu orang awam, Bah, yang tidak mengetahui tentang sabar yang sesungguhnya ya. Kan kebanyakan seperti itu di lapangan orang-orang yang secara emosi gitu. Orang yang tidak ngaji Quran itu, Pak. Iya, siap. Orang bayarannya aja dari Allah tanpa batas. Ya kalau sabarnya ada batasnya ya nggak sabar namanya itu. Iya, salah berarti kan mindsetnya. Iya, pembayaran dari Allah tanpa batas. Ya, jadi yang namanya sabar ya harus sabar. Kalau sabarnya tanpa batas, kalau sabarnya itu terbatas, kira-kira bayarnya tanpa batas enggak? Batas. Ya nggak mungkin lah. Ya kan? Bayarannya tanpa batas. Jadi kalau mau sabar, ya sabar aja sekalian, jangan tanggung-tanggung. Karena yang tanggung-tanggung itu sama juga masuk yang nggak sabar namanya. Maka cara mendeteksi kesabaran itu yang pertama ya tidak sakit hati, tidak sempit dada, dan senang, Pak. Menerima apa yang diberikan ketidaknyamanan oleh Allah itu senang gitu. Ridho. Nah, itu yang namanya ridho. Tuh katanya cari ridho Allah. Iya kan?
Siap. Oh, cari ridho Allah. Ketika dikasih sakit, aduh, ngeluh gitu. Padahal yang ngasih sakit itu siapa? Allah. Yang menyempitkan rezeki itu siapa? Allah. Yang melapangkan rezeki siapa? Ya Allah juga. Tapi ketika semuanya itu ujian yang diberikan oleh Allah, Allah itu memberikan jalan keluarnya. Itu kan luar biasa, Pak. Ya. Jadi orang ujian, jawabannya dikasih tahu. Begitu. Iya, Pak. Sehingga kalau ada sesuatu yang nggak lulus, ya karena ketidaktahuan seseorang terhadap ucapan Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Gitu. Kira-kira begitu Pak Legiman. Wallah. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Thank you.